Terminal Bus Joyoboyo 9 Mei 2024. Kapan hari dengar ada jalur baru, bukan jalur baru sih, ada perpanjangan jalur dari Surabaya Bus yang sebelumnya dari Terminal Surabaya Bungarasih ke Jembatan Merah Plaza, sekarang diperpanjang sampai Tanjung Perak. Nah, ini mau nyoba parkirnya tadi di parkiran motornya Terminal Joyoboyo karena satu dan lain hal. Nggak, lebih ini aja sih, senang bayarnya pakai tap-tapan aja, males ngeluarin duit sama STNK di pintu keluar. Nah, naik busnya dari sini, ini terminalnya FD3 sama FD6. Nanti busnya dari sebelah sana. Sekedar tambahan informasi, dapat kabar kalau busnya nambah jalur itu kalau nggak salah minggu kemarin lah. Lalu pas cari-cari kayaknya baru mulai tanggal 3 Mei kemarin sih. Ya, busnya udah datang. Gak ada pintu di sebelah kiri, jadi ke kanan. Mudah-mudahan gak penuh. Hari ini kita naik SB03. Jadi hari ini rencananya nanti turun di PHC, rumah sakitnya Pelindo. Ini kita lagi di Jalan Raya Darmo, depannya Museum BI, perpustakaan. Ada bukunya nggak? Oh, perpustakaan. Jadi rutenya yang sebelumnya di Jalan Raja Wali langsung langsung belok ke Indrapura ya. Ini dia lurus dulu ke arah Tanjung Perak. Lewat jalan akses yang ke Tanjung Perak. Nanti masuk ke area pelabuhan. Ada satu halte kalau nggak salah, halte 2, habis diputar balik kalau mau ke PHC itu. Ini sekarang di mana ini? Ini yang kalau belok ke Jalan Kartini. Sebentar lagi kita lewat halte Pandegiling, di depannya Apotek BUMN kalau nggak salah haltenya itu. Warung sayap ayam ya, di halte Pandegiling. Oh, ada yang turun. Kondisi sekarang ini jam 3 kurang 15 menit. Kondisinya ramai, ada yang berdiri 2 orang. Karena ramai, kamera nggak aku arahin ke dalam. Ini Jalan Urip Sumaharjo. Gorong-gorong kota di sini. Mau ada perbaikan kayaknya. Aku kira di sini ada haltenya, ternyata cuma stop doang. Ya, seperti biasa, kalau panduan di sebuah negara
bukan negara sih, kayaknya metropolitan area yang busnya lumayan kuat. Itu ada pernah baca panduan kalau posisi berhentinya bus itu pintu masuknya pas di depan tanda halte bus stop. Itu kalau di metropolitan area negara luar sana sih. Dan kalau ada haltenya itu di ujung yang depan sana. Kenapa begitu ya? Cuma biar ada standarnya aja, biar penumpang nggak lari-lari sana sini pas busnya berhenti. Halte Basuki Rahmat, mulai masuk jalan Basuki Rahmat. Habis ini Tunjungan Plaza ini. Yang berdiri satu orang. Iya, kalau mau ke JMP tapi agak buru-buru sehingga nggak ikut sampai Tanjung Perak, itu gimana ya? Muternya mungkin ada angkutan umum kali, atau ikut bus kota. Bus kota JMP masih ada kayaknya. Ini halte Basuki Rahmat Damri. Dan seperti biasa juga kalau lagi merekam di dalam Surabaya Bus, pengumuman otomatisnya hari ini mati, yang teriak-teriak ngumumin helpernya. Mungkin minimal kalau misalnya emang otomatisnya itu agak bermasalah, lebih bagus kalau ada ini kayaknya ya, apa namanya tuh, ada mikrofon gitu di depan, biar tenggorokannya helpernya nggak serak. Halte Basuki Rahmat atau TP, ke depan jalan 200 meter nggak sampai Tunjungan Plaza. Banyak yang lain. Ada yang mau ke arah timur. Ada yang mau ke arah timur, salah naik dari Basuki Rahmat sih, harusnya dari seberangnya, tempatnya warung ayam. Ini nanti masuk Embong Malang, dikat dulu aja. Udah mulai kosong, banyak yang turun ternyata. Masih juga tergolong panas sih. Mungkin tadi karena banyak orang. Kondisi di dalam ini rame. Ada yang dari Jalan Tunjungan langsung mau belok masuk ke Tunjungan Plaza itu. Jalan lebar kayak begini maksa motong.
Benawa ini nunggu operan dari sini. Di seberang Tugu Pahlawan ini Pasar Turi. Ada yang berada di sini. Halte Indrapura. Kalau rute sebelumnya habis ini putar balik ke arah Jembatan Merah Plaza JMP, Jembatan Merah ya. Nah, untuk rute yang baru nanti jalan di depan itu dia lurus ke arah, aku nggak ngerti nama jalannya, yang jelas jalan akses ke Tanjung Perak. Ada juga yang naik dari sini. Nice. Semakin banyak yang naik, semakin bagus, dan mudah-mudahan semua fitur dalam bus bisa dibenerin. Ini apa nih? Diblokir gini. Kalau nggak salah ini museum alat medis dulu. Apa? Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. Ya, kalau nggak salah di sini ada museum alat medis. Kalau orang bilangnya museum santet, soalnya ya alat medis tradisional juga ditunjukkan di dalam museum itu. Sebelumnya putar balik di sini, ini kita ke arah belok kiri ke arah Tanjung Perak. Itu pertigaan yang depan, kalau ke kiri arahnya ke Gresik, ini kanan kita. Nah, ini mendekati ujung utara jalurnya SB Surabaya Bus Rute 1 ini. Kita masuk ke Tanjung Perak, Terminal Jamrut. Jadi masuk sampai dalam, sampai depannya Terminal Jamrut, atau juga ada apa, Surabaya Northway. Kalau mau naik Roro, masuknya mobil tempat sebelah kiri sana. Kayaknya nunjukin tiketnya ya. Tiket apa? Tiket kapalnya. Nggak tahu tarifnya beda atau malah gratis.
nggak masuk sampai Gapura Suryanya, tapi dia putar balik di sini. Lalu di depan situ, di depan kantornya Pelindo, ada halte. Nah, di sini bisa naik sama turun. Makasih, Pak. Nggak ada nomornya, lupa tadi SB berapa, nggak lihat. Di sini ternyata ada haltenya, tadi aku kira nggak ada halte di sini sih. Jadi di sana ada bea cukai, sebelahnya Bank BNI, ini Pelindo Place. Nggak tahu nih bangunan apa, hotel atau apa. Nah, tadi aku bilangnya mau ke PHC. PHC itu pelabuhannya Pelindo sih. Sambil jalan aja yuk. Nah, dari sini ke pelabuhan ke PHC itu masih lumayan. Kenapa ke PHC? Karena depannya ada lapangan, bisa untuk ngadem sebentar. Oke. Ya. Untuk ke Surabaya Northway kayaknya kapan-kapan aja deh. Udah sore juga. Sekarang jam 3 lebih seperempat. Kira-kira 45 menit dari Terminal Joyoboyo tadi. Ini kayaknya perkantoran ya, Pelindo Place ini. Oh, banyak banget tuh. Iya, gedung perkantorannya Pelindo. Oh, ada masjidnya. Sayangnya nggak ada tempat untuk cangkruk lihat kapal yang terbuka untuk umum. Belum pernah ketemu, bukan nggak ada. Jadi hampir semuanya area yang terbatas. Ya mungkin karena juga masalah keamanan sama mencegah penumpang gelap kali. Rata-rata tertutup. Padahal kalau ada semacam Marina Bay-nya, mantep nih, bisa jadi jujukan. Aku kira ini masjid, ternyata sesuatu. Apa nih? Hotel Pacific. Oh, hotel kecil ya. Oke, karena udah setengah jalan, kita rencanakan aja kira-kira apa yang mau kita lakukan habis ini. Oh ya, habisin aja ya. Tadi sudah dari Joyoboyo ke sini. Nah, nanti baliknya aku rencananya nggak pakai tiket masuk. Kan kalau Surabaya Bus itu, Surabaya Bus dan feedernya Wirawiri Surabaya. Oke, sebentar. Ada tambal ban. Mas. Banyak yang tutup ya sekitar sini. Oke, lanjut ya. Apa tadi? Surabaya Bus dan Wirawirinya itu dia ada rule, tiketnya itu berlaku 2 jam. Habis beli tiket kita pakai ke mana saja bisa. Sementara kalau yang Transmanggi, operator bus satu lagi yang ada di Surabaya, itu rule-nya itu 90 menit. Nah, antara Surabaya Bus Wirawiri dan Transmanggi itu nggak interchangeable. Dan kalau Surabaya Bus, cara make pas 2 jamnya itu adalah tiketnya ditunjukin, nanti sama helpernya dilihat jamnya. Kalau di Wirawiri ada QR, tunjukin aja kali ya.
ini ada QR-nya. Itu nanti di scan sama helper tuh kernet kalau bahasa lamanya. Di scan sama helpernya untuk catatan. Sementara kalau Surabaya Bus pas saja. Oh ini Lenka ini. Nah sementara kalau Transmanggi karena dia nggak ada helpernya, jadi kita langsung tap. Dan kalau tapnya itu antar Transmanggi ya, nggak bisa pindah dari Surabaya Bus atau Wirawiri ke Transmanggi. Nah kalau antara Transmanggi satu dan ke Transmanggi lainnya, kalau kita misalnya tapnya di bawah 90 menit dari tap sebelumnya, itu nggak dipotong. Nah ini nggak ada pengumuman. Aku pengen nyoba, pasti gagal sih. Pengen nyoba apakah kalau di bawah 2 jam dari Surabaya Bus ke Surabaya Bus lagi itu dipotong apa enggak dia. Yo, dipotong atau enggak. Oke, kita nyebrang dulu. Aman. Nggak ada zebra crossnya. Tak kira di dalam sana ada, nggak ada juga ternyata. Nyoba apakah pindah dari Surabaya Bus sudah bisa pakai metode itu apa enggak. Ini aku kira taman, ternyata lapangan sepak bola. Tadi lihat di Google Map cuma hijau-hijau doang soalnya. Kalau bisa duduk-duduk gitu kan ya lumayan. Ternyata nggak ada. Duduk-duduknya ya diprioritaskan untuk yang lagi olahraga aja lah. LPHC, rumah sakit PHC, ada lapangan bola. Oke. Oh tadi kayak ada jalur gitu, ternyata ya ini jalannya kereta. Ini kereta ke pelabuhan, nggak tahu ini apa, nggak tahu jalurnya apa, kotor banget. Satu, dua, ini jalannya. Nggak seberapa jauh dari PHC sih, dari tadi matiin, nggak sampai 5 menit. Kita jalan ke halte berikutnya. Nama haltenya halte Masjid Mujahidin. Masjidnya di seberang jalan, haltenya di sebelah sini. Aneh. Jadi tadi pas jalan sudah ada satu bus lewat. Ini sudah ada bus yang ke arah utara lagi. Jadi gapnya kayaknya 5 menitan kalau jam segini. UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral. Landmarknya untuk halte bus yang ini adalah Masjid Mujahidin. Oh udah lumayan. Tertib enggak ya? Itu depan ada pecoret, itu kayaknya tempat haltenya sih. Kita jalannya agak cepat. Oh belum. Jalannya agak cepat, mudah-mudahan bisa dapat busnya. Pas naik bus nggak direkam ah. Soalnya kita nggak ngerti kondisi dalam busnya kan. Tadi lihat sepintas sih tidak seberapa penyu, cuma ya biar aman. Oh di sini ada haltenya. Tuh masjidnya di seberang situ, hijau-hijau. Masjidnya di seberang sana, haltenya di sini. Di seberang sana nggak ada ininya, nggak ada haltenya, jadi kayaknya ya memanfaatkan yang di sini.
review halte dulu deh, biarin aja busnya lewat apa enggak. Kondisi haltenya kayak gini, pakai atap, dulunya pakai atap plastik rongga-rongga, tempat duduknya pipa biasa. Oke. Ini ada seberangan jalan, busnya nanti datang dari sebelah sana. Ya, ini lokasinya dan posisi bus putar baliknya di sana itu. Apa? Nggak seberapa kelihatan, dan juga swing di depan ada truk parkir, jadi kayaknya agak susah ini nanti nyegatnya. Mudah-mudahan nggak kelewatan busnya. Dari sini kelihatan dikit banget. Nggak kelihatan sama busnya, haha, langsung lewat aja dia. Posisinya di kanan banget. Coba kita maju satu halte lagi. Ini worst case ya, baru bisa naik di Indrapura sana. Tadi busnya posisinya di jalur kanan banget, nggak ngerti tadi SB berapa. Coba nanti kita lihat di map aja. Oke, kita ke selatan lagi, ke halte satunya. Halte berikutnya, apakah kelihatan apa enggak? Mungkin juga drivernya nggak hafal juga sih posisi halte-haltenya. Ini aku lihat di Mitra Bus ada haltenya di sini soalnya, makanya nyoba. Jadi 9 Mei 2024 jam setengah 4 sore, halte yang depannya Masjid Mujahidin, Pak. Halte yang depannya Masjid Mujahidin, Surabaya busnya nggak berhenti. Ya, SB 05. Atau mungkin cuma berhenti nurunin penumpang aja ya. Tapi kemungkinan besar ya karena haltenya nggak kelihatan. Nah, ini dia. Bedanya dengan Transmanggi, kalau Transmanggi itu tiap halte dia stop and go center. Nah, bedanya dengan Transmanggi itu semua halte dia stop and go. Jadi kayak kondisi tadi itu nggak kejadian. Nanti coba di halte depan kita rekam aja kali ya, kalau kelihatan. Oke, kan kalau Transmanggi kayak di video sebelumnya, video naik bus sebelumnya yang kita naik bus listrik, itu kan tiap halte nggak ada penumpang naik ataupun turun, dia minimal melaan lalu ke lajur paling dekat dengan haltenya. Kalau ini tadi nggak, langsung dilibas di kanan. Kayaknya time keepingnya lebih padat. Iya sih, soalnya jaraknya cuma 5 menitan. Kalau nggak gitu ya bakal ini kan. Tadi SB 05 ya. Terlalu mepet. Ini tadi kayaknya sekitar 5 menit, tapi yang sekarang gapnya udah jauh. Kayaknya ada kena macet. Ada macet kayaknya di tengah kota itu. Oke, kita jalan ke halte berikutnya. Kalau lihat sepintas di peta kayaknya dekatnya kapal kandas, apa ya? Monumen kapal. Jadi di dekat sini ada monumen kapal di tengah jalan. Ya, mudah-mudahan bisa sambil ngeliatin kapalnya. Tadi di petanya ada satu halte, tapi kayaknya halte untuk angkot sih itu. Di petanya ada halte, cuma di pinggir jalan nggak ada ininya, nggak ada penandanya. Iya, tadi juga haltenya tuh nggak ada penanda bus, ada bus bisa stop di sini gitu, nggak ada. Nggak ngerti ya. Ya coba cek di aplikasinya Surabaya Bus ya, ada haltenya apa enggak. Oke, buka aplikasinya Surabaya Bus, ternyata memang nggak ada. Jadi di Surabaya Bus di posisi tadi itu nggak ada haltenya emang, tapi di aplikasi Mitra Darat ada haltenya. Ya. Berarti bukan salahnya driver. Ada kemungkinan aplikasi Mitra Darat, bukan ada kemungkinan, aplikasi Mitra Darat harus diupdate. Berarti kalau dari PHC mau naik Surabaya Bus,
Jalannya ke utara, ke arah Terminal Zamrud ya. Nggak jauh, tadi nggak ada setengah kilo kok. Soalnya kalau yang ini yang ke selatan jauh. Mudah-mudahan dapat busnya. Ini itu haltenya di depan. Kecil, masih kecil. Sekitaran ya 100 sampai 150 meteran lah. Coba nih dapat apa enggak ya? Mudah-mudahan dapat. Ada pijat refleksi di sini. Oh, ada halte. Ada ini, ada haltenya, ada tempat nunggunya. Dan juga ada angkot yang lagi ngetem. Ini tadi lumayan sering kelihatan sih jalur K ini. Masih belum. Oke. Nanti kalau busnya nggak seberapa ramai, coba tanya-tanya ke helpernya. Kita review halte dulu. Oh bukan ya, kukira yang dekatnya kapal. Ini haltenya kayaknya lumayan banyak sih. Halte Perak, ada tempat duduknya. Oke, kita masuk kapal ya. Tapi kayaknya busnya udah deket sih. Oke, jadi udah tanya ke helpernya Surabaya Bus. Kemungkinan di awal perencanaan itu memang ada rencana make apa? Parkir bikin ya, rencananya ada halte di situ, tapi karena ada pertimbangan tertentu akhirnya dimajuin karena mungkin terlalu dekat juga ya. Kan angkotnya masih jalan, jadi nggak bagus lah kalau terlalu dekat jarak haltenya. Jadinya dimajuin sampai ya ke halte yang barusan tadi, halte deket monumen kapal Pandu apa kapal Tunda, Takbot kayaknya tuh. Ya jadi ya bagi yang berkunjung ke daerah Jalan Tunjungan, jalan aksesnya Tanjung Perak, aku nggak ngerti nama jalannya soalnya. Itu ya lewat. Kalau di PHC jalannya ke utara, kalau yang sekitaran Takbot itu ya udah haltenya emang seberang-seberangan di situ. Nah, sudah terjawab. Terus untuk pembayarannya kita sampai Raja Wali. Untuk yang pembayarannya tadi ternyata masih dipotong. Jadi sampai hari ini tanggal 9 Mei 2024 untuk Surabaya Bus sama Wirawiri banyak naik. Untuk Surabaya Bus sama Wirawiri kalau mau dapat pas 2 jamnya itu nunjukkan tiket. Tadi ada Len K. Nah, tadi kan kebetulan di haltenya tuh ada yang lagi ngetem juga kan. Nanya, jalurnya mana nih Mas? Oh, jalurnya dari Perak sampai Pasar Turi. Ya beneran crash banget kalau itu. Makanya jaraknya gapnya dijauhin. Jadi nanti mungkin kalau Len K itu udah masuk dalam jaringannya Wirawiri, mungkin ya bisa lebih terintegrasi. Terus nanti kita ngambil Tugu Pahlawan dikit. Ini kita balik ke Joyoboyo lalu pulang. Lampu merahnya Bank Indonesia.
belakangnya ini adalah Tugu Pahlawan. Nah, jadi yang crash sama bus ini tadi itu kan Lenka. Jadi dia itu jalurnya terminalnya Tanjung Perak itu gabung ya, terintegrasi sama dermaga ferry yang sekarang kayaknya udah mulai pelan sekali sama dermaga kapal jarak jauhnya kan. Nah dari terminal itu ke Pasar Turi jalurnya udah irisan sama ini. Jadi kalau misalnya bus ini jarak antar halternya terlalu dekat ya mati. Satu-satunya yang bisa nanti ya kalau misalnya dari dermaga dari terminal Tanjung Perak itu mau ke ya cuma yang mau ke Pasar Turi kalau misalnya orangnya bener-bener males kan. Soalnya ya jalan dari sini ke Pasar Turi juga nggak seberapa jauh. Tadi itu halte Frateran atau halte Tugu Pahlawan. Nah ini Tugu Pahlawan nih. Nah dari halte Frateran ke halte Tugu Pahlawan tadi ya ke Pasar Turi yang notabene seberang sana itu nggak jauh, 1 kilo jalan, belum keringetan udah sampai. Ya gitulah, karena juga Lenka masih belum terintegrasi jadi ya drivernya nggak dapat gaji kan. Drivernya murni dari saweran dari tiket penumpang. Oke. Ya setelah ini jalurnya biasa-biasa saja, nanti lewat jalan Tunjungan, habis jalan Tunjungan Raya Darmo terus sampai Joyoboyo deh, selesai pulang. Nanti kita summary dulu. Oke. Baliwerti, tempat belanja keramik lurus sana itu Jalan Baliwerti. Ya sampai halte Marmoyo. Kalau mau ke Joyoboyo turunnya di sini sih lebih gampang. Penuh jadi nggak ngambil gambar sama sekali. SB06. Maaf ya SB05 tadi tak rasani. Ternyata memang datanya nggak sinkron aja sih yang di apa? Apa namanya? Mitra Darat, aplikasinya kementerian itu masih belum diupdate, masih pakai rencana awal yang ternyata ada clash dengan angkot lokal. Sebenarnya di depan itu ada halte namanya halte Joyoboyo, tapi jangan salah, halte Joyoboyo tuh nggak boleh nyebrang langsung ke terminal Joyoboyo. Nggak ada itunya apa? Nggak ada zebra crossnya. Zebra cross yang paling dekat ya di sini nih. Atau kalau nggak gitu ya ke selatan lagi ada jembatan penyeberangan, tapi lumayan jauh. Oh diperuntukkan, bukan diprioritaskan, ya udah. Gonbin hari libur selalu ramai. Jalan nggak libur pun tetap ramai. CCTV di mana-mana. Habis turun sambil jalan ke Joyoboyo kita summary ya. Ya, sekali lagi lift ini diperuntukkan difabelan ibu hamil. Kalau nggak difabel ya
walaupun tangganya tinggi banget. Oh, nggak mau. Kayak gini nih nggak ada plat nomornya, boleh ya beredar di jalan. Oke, sambil jalan ke Wonokromo, Joyoboyo, mari kita review. Jadi pertama-tama tadi kan kita mendarat parkir di Terminal Intermoda Joyoboyo. Kenapa parkir sana? Karena males ngantongin uang banyak-banyak, jadi pakai uang plastik, uang tempel. Jadi salam tempel ya. Jadi untuk masuk Terminal Indo Joyoboyo pakai uang tempel itu kayaknya ada batas saldo minimum. Untungnya tadi aku punya 2 kartu, satunya saldonya kayaknya sekitaran 3.500-an. Itu nggak mau buka pintu masuknya. Satunya cukup lah ya. Niatnya tadi kan habis tempel langsung pakai kartu satunya ya untuk naik busnya. Nah, kartu satunya cukup, dan setelah lihat-lihat ternyata tarifnya progresif kalau di Joyoboyo ini. Jadi kalau kita pakai uang tempel atau kartu uang elektronik, aku singkat kue. Jadi nanti kedepannya kalau aku bilang kue itu ya kartu tempel, uang tempel itu ya, uang plastik. Oke, kita balik lagi, lanjut. Jadi dengan kalau kita bayarnya pakai uang tempel ini, itu 2 jam pertama 2.000, 1 jam pertama 2.000, lalu tiap jam berikutnya 500. Jadi itu kayaknya cuma untuk mencegah ini sih, mencegah pas keluar saldonya kurang, makanya di awal udah dihadang. Tadi saldoku 3.500, masuknya jam 2. Harusnya kan masih 2.500 ya nanti. Coba kita cek lagi aja. Oke. Dari situ kita berangkat ke utara naik Surabaya Bus. Jadi kalau naik Surabaya Bus sepertinya lebih baik kita nunggu aja. Kalau misalnya pakai uang tempel ya, kita tunggu di depan atau awe-awe ke helpernya lagi di belakang kalau kita mau nempelin duit. Nanti kan ada suaranya kenceng kok, harusnya kedengeran. Nanti kalau tempel bunyi langsung dicatain. Jadi nggak langsung nyatak, ternyata tetap harus manual. Jadi ternyata sistemnya nggak terintegrasi banget sih. Oke, jadi dari Joyoboyo seret ya, nggak ada hal unik yang terjadi di situ. Sampai di daerah Tanjung Perak, kita turun di depannya apa tadi, Menara Pelindo atau apa itu ya, Menara Pelindo. Jadi ada menara isinya kantor-kantornya Pelindo doang. Itu ada haltenya di situ. Terus tadi rencananya emang cuma jalan 1 halte kan, nggak jauh kan. Itu jalan ke selatan, ada halte di depannya satu masjid lumayan besar. Nunggu di sana. Mohon maaf, SB05 lewat, aku cegat. Ternyata data yang ada di Mitra Darat itu salah. Yang di Mitra Darat ada haltenya Surabaya Bus di situ. Tapi kalau buka aplikasinya Surabaya Bus, GoBis, itu ternyata haltenya nggak ada. Akhirnya jalan lagi ke halte depannya. Jalan ke halte di depannya itu lumayan jauh, mungkin ada 1 kilo atau setengah kilo kali ya. Lumayan jauh gitu sih. Sebentar, kita nyebrang jalan dulu ya. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Oke. Jadi di depannya PHC, bukan PHC, apa tadi? Halte yang ada di depannya masjid yang lumayan gede, namanya masjid apa tadi? Masjid Mujahidin kalau nggak salah. Itu di aplikasi Mitra Darat
ada halte tapi ternyata nggak ada. Tanya ke helpernya tadi SB6 tuh dijelasin kalau haltenya digeser, ya tuh digeser ke tempat yang tadi kita nunggu itu. Tempat sampahnya penuh, kita cari tempat duduk. Sebelah sini nggak ada, nyebrang. Nyebrang lagi. Oke, udah nyebrang. Ya, kita lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, jalan. Ya ternyata emang apa? Nanya ke helpernya bus yang aku dapat SB6 itu, ternyata halte yang di depannya Masjid Mujahidin itu crash sama angkot. Nah, kenapa crash? Crash itu crash, KRES, crash kayaknya derivasi dari crash tabrakan kali ya. Itu jalurnya bener-bener tabrakan sama jalur dari Tanjung Perak, terminal Tanjung Perak yang di sebelahnya dermaga feri ke Pasar Turi. Bener-bener beririsan banget. Jadi ya pasti ada protes lah, karena Lenka itu kan masih belum dapat jatah diupdate jadi wirawiri. Soalnya kalau dengar dari sana sini, ini anekdot doang ya. Aku cuma dengar dari beberapa orang. Banyak yang pengen masuk wirawiri, cuma karena memang anggarannya terbatas, makanya belum bisa. Oke, lanjut. Karena beririsan banget, akhirnya stop. Halte-haltenya Surabaya Bus yang di jalan jalan ke arah Tanjung Perak itu dibatasin dikit. Nah, oke. Dari situ balik ke, ya udah naik balik deh ke sini, ke Jayabaya. Ini tadi juga barusan nanya ke tukang parkirnya, harusnya sih kebuka, kayaknya nggak ini aja sih. Kayaknya agak error aja tadi pas aku nempel. Oh iya, jadi tadi di situ zoom 3 di masuknya parkir situ kan tuh bisa pakai uang tempel kan ya. Itu aku saldonya 3.500, nggak bisa buka. Tapi kalau kata tadi tanya tukang parkirnya, juru jaga parkirnya yang di pintu keluar itu harusnya buka sih. Ya mungkin emang kurang itu. Oke. Jadi tadi dari mana? Dari halte di Tanjung Perak itu di yang haltenya itu dekat banget sama monumen kapal Tunda kayaknya ya. Kapal Tunda apa kapal Pandu? Kalau dari istilahnya kayaknya kapal Pandu itu cuma ngarahin doang, kalau harusnya kapal Tunda takbot itu ya, entahlah. Jadi ada monumen kapal di Tanjung Perak, haltenya di situ. Perjalanan ke sini aku nyoba apakah pemotongan saldo kartunya udah sama dengan Transmanggi. Ternyata enggak. Jadi untuk grupnya Surabaya Bus sama Wirawiri itu ya itu pakai nunjukin tiket bus, tiket yang dikeluarkan dari ini ya, kalau mau pakai sekali bayar untuk 2 jam itu. Sementara kalau di Transmanggi, kalau kita pindah bus itu di bawah 90 menit nggak dipotong. Ya mudah-mudahan dengar-dengar isunya kan mau satu pengelolaan. Mudah-mudahan ya walaupun tarifnya beda, mudah-mudahan sistemnya pakai sistem nggak dipotong saldonya. Karena kalau menurutku sih lebih efisien gitu, walaupun kita scan, kita dalam tanda petik berusaha membayar, bukan dalam tanda petik ya, kita berusaha membayar tapi nggak dipotong saldonya, kan feel-nya tuh lebih enak daripada harus rogoh-rogoh nunjukin tiket. Dan juga nunjukin tiket juga perlakuannya beda antara di Surabaya Bus sama di Wirawiri. Kalau di Wirawiri itu harus di scan, ada QR-nya kan di tiket tadi. Itu di tiketnya ada QR-nya tuh harus di scan. Sementara kalau di Surabaya Bus kita cuma nunjukin doang, nanti helpernya bakal ngelihat jamnya doang sih. Oke, udah. Terus dari situ kita turun di Marmoyo. Nah, kalau ke TIJ ini
pas turun di Marmayo itu ada dua pilihan, mau jalan atau mau naik feeder 6. Jadi feeder 6 itu yang dari Lakar Santri. Jadi dia antara nurunkan atau naikkan penumpang di Marmayo dulu, terus baru masuk lagi, muter masuk ke sini, SB21. Enggak, masuk ke Jayabaya. Ini SB21 maksudnya. Muter masuk ke Jayabaya, karena kalau dari Jayabaya tuh busnya nggak ada yang arah selatan, makanya dia ke itu dulu, ke halte Marmayo, supaya yang mau lanjut ke Bungurasih bisa pindah kan. Nah itu yang tadi yang apa, kalau 2 jam kalau pindah tuh udah nggak bayar lagi, cuma nunjukin tiket doang. Tapi kalau misalnya mau lanjutnya ke utara, di depannya sana itu ada halte untuk turun dari Wirawiri. Jadi turun di halte itu, nyebrang, ya udah naik ke sini. Tung dari situ tadi, ya udah habis itu tuh kita milih jalan, karena nah ini kemungkinan besar kalau yang dari Lakar Santri itu unit feedernya penuh. Kapan hari sempat dengar selentingan kalau feeder rute 6 ini mau dijadiin HIS. Itu juga barengan sama K7, K5 apa K7? Ya RR ya kalau Surabaya Bus. Ya jadi Surabaya Bus kan sebelumnya tuh ada rute dari Osowilangun sampai Unesa kalau nggak salah, ya sampai Unesa. Nah itu unitnya dari bus sekarang jadi feeder 8, tapi pakai unit HIS yang sebelumnya dipakai di Benowo. Nah yang aku dengar rute feeder rute 6 ini mau dijadiin HIS supaya lebih leluasa kan. Soalnya tadi juga pas nunggu Surabaya Bus itu, ya feeder 6 itu yang nunggu jadwal berangkat tuh 2, dan yang depan penuh, belakang udah keisi setengah. Berarti kan peminatnya tinggi. Kalau kayak gitu kan jadi yang butuh cuma geser dari satu halte ke halte lain pasti nggak kedapetan. Jadi ya apa namanya, public transportnya ya balik lagi ke zaman angkot dari terminal asal ke terminal akhir. Nggak bisa naik dari satu titik ke titik lain, masih kurang terpenuhi. Dan karena unitnya Grand Max juga ya masih 15 menitan sih, mungkin bisa lebih padat, cuma nggak ngerti juga sih kenapa ditahan 15 menitan. Ya mungkin juga pengadaan unitnya butuh lebih banyak sih, ya entahlah. Oke, jadi ya itu, karena kemungkinan dari Marmayo ke sini penuh, jadinya jalan aja, truk sampah. Jadi ya jalan, terus pas sampai sini tadi udah tanya ke tukang parkir, udah dibilang kalau harusnya pintu portal itu buka, tapi ternyata nggak buka. Dan ya sekarang 4:30 tanggal 9 Mei 2024 nyoba rute Surabaya Bus yang sampai Perak dari Jayabaya, nggak rute penuh, karena buat apa juga, rute yang sana udah umum. Oke, sampai sini dulu. Ini apa, ada dengar rencana ini kita bahas di video lain aja. Ada kedengaran rencana yang bisa dibahas, dan kalau pelaksanaannya seperti yang saya pikirkan bisa dibahas, dan kalau pelaksanaannya lebih bagus bisa diapresiasi. Bukan Surabaya Bus, ada lainnya di Surabaya, bukan di Surabaya, yang melintas Surabaya, tahulah apa. Oke, sekian dulu, sampai jumpa kembali. Saya Miwa Basal, bye bye.